ada salah seorang teman Bali yang masuk ajaran Dayoh. Dia mencaci maki ajaran leluhurnya orang Bali yang dibakar mayatnya. Oh kasihan, wong mayat dibakar. Nanti dia kesakitan katanya. Loh, kalau kesakitan berarti kan hidup dia. Mirip di tempat saya. Ini kan ajaran apa dogma halu ini, ajaran halu, ajaran dogmatis halu dari ajaran Dayoh itu. Ya. Nah, siapa seharusnya memandikan? Memang udah benar, yang memandikan adalah keluarganya. Karena ini penghormatan terakhir. Kalau nguntapke layon itu memang kewajiban tetangga, tapi memandikan itu seharusnya memang kewajiban keluarganya yang hidup. Ini penghormatan terakhir gitu loh. Kalau yang meninggal itu seorang suami, yang memandikan ya istrinya, anak-anaknya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengupload video tentang upacara layon. Bagaimana ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia, ya. Bagaimana harus upacara layon dalam versi ajaran Jawa. Dan itu juga merupakan pertanyaan dari para pemirsa kita. Nah, sekarang kita lanjutkan tema tadi. Kita mengangkat tema upacara nguntapke layon. Upacara ya upacara, karena kata upacara itu memang dari bahasa Jawa. Nguntapke itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu penghormatan terakhir. Sebagai contoh umpamanya nguntapke dayoh, nah, itu merupakan penghormatan terakhir, mengantarkan dayoh itu pergi dari rumah kita. Jadi nguntapke itu adalah penghormatan terakhir. Nguntapke, keberangkatan dari dayoh atau keberangkatan dari layon tadi. Layon adalah mayat. Layon ini bahasa Jawa, kalau mayat itu adalah bahasa Arab. Nguntapke layon. Nah, di dalam sastra Jawa memang ada perbedaan antara sesuatu yang mati. Entah itu untuk manusia akan berbeda dengan hewan. Ya. Kewane mati ya, pantas. Ya. Batang atau bangkai kewan, pantas. Tapi kalau manusia tentunya bukan bangkai, bukan batang, tapi layon. Adalah penghormatan terhadap manusia, memanusiakan manusia, konsep Jawa. Dan kalau manusia tentu bukan mati, ya. Itulah hebatnya sastra Jawa. Memiliki bahasa sendiri-sendiri yang berbeda. Sehingga kalau untuk manusia tentunya apa? Ada memakai bahasa Sedo. Ada pakai bahasa Tilar Dunyo. Karena itu akan kita coba bahas upacara nguntapke layon. Tapi sebelum itu akan kita buka dengan tembang mocopat seperti biasa oleh Bu Nani Mardiati. Silakan Bu Nani. Rahayu. Satria janing ati sukma wis sampurna
kang wis suwung Bapa angka sa Ibu Pertiwi kula sampun bali marang adat lan tradisi ugi kantuk anugrahing Gusti dumateng sang siwi tansah anjageni. Rahayu, terima kasih Bu Nani Mardiati yang sudah melantunkan tembang. Ya. Tembang ini penggalan dari tembang layu-layu. Layu untuk pengantar pengantar kematian. Dan ini memang cocok dengan tema kita, upacara nguntapke layon. Ya. Nah, ketika bicara upacara nguntapke layon, upacara penghormatan terakhir terhadap salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, ini memang di setiap bangsa akan memiliki budayanya masing-masing. Ya. Tetapi saat ini bangsa Indonesia memang sedang mengalami krisis jati diri, sehingga ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, kita seringkali memakai tata cara budaya bangsa lain yang katanya itu merupakan agama, syariat agama, padahal agama sendiri merupakan spiritual culture. Spiritual culture atau budaya spiritual itu bagian dari budaya dan itu seringkali bersifat lokal. Hampir semua agama yang diakui di Indonesia maupun yang tercatat di seluruh dunia, saat ini ada 4.200 agama, semuanya berciri khas lokal. Loh, kalau sama-sama berciri khas lokal, kenapa bangsa ini mabuk agama yang digunakan tata cara bangsa lain? Kenapa tidak menggunakan tata cara leluhur kita sendiri? Bahkan setelah kita kaji lebih dalam, ternyata yang orang selama ini mengatakan itu adalah local wisdom, ya, kebijaksanaan lokal, ternyata setelah kita kaji bahkan lebih universal dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama lain, agama-agama Dayak gitu. Kita lebih universal. Ya. Karena salah satu contoh umpamanya syariat agama yang menggunakan sistem matahari, ya. Matahari terbit, matahari terbenam, ini kan nampak sekali lokal gitu loh. Karena agama tersebut lahir dalam suatu daerah yang di sana matahari itu terbit setiap pagi dan terbenam di setiap sore. Ini nampak sekali lokal gitu loh. Barangkali sang inspiratornya itu waktu itu ya memang lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, ya, sehingga nggak tahu kalau dunia lain itu tidak seperti apa yang dia alami gitu loh. Nah, kita kembali ke tentang tradisi upacara nguntapke layon.
Nah, karena bangsa kita itu saat ini mabuk agama, yang digunakan upacara nguntapke layon produk budaya bangsa lain. Nah, sehingga saat ini tradisi upacara nguntapke layon yang benar-benar versi Jawa ini seperti hilang. Karena masyarakat kita tidak memahaminya gitu loh. Sehingga mari kita bedah, mari kita kaji, mari kita bahas tentang upacara nguntapke layon. Supaya kita bisa kita bisa kembali ke ajaran leluhur kita, ya. Kalau toh mengatakan, oh itu kan lokal wisdom, oke lah itu lokal wisdom. Toh ajaran agama yang lain juga sama-sama ajaran lokal. Loh, kalau sama-sama lokal, kenapa kita nggak pakai milik sendiri gitu loh? Kenapa harus kita pakai orang lain dan harus membayar sewa, bayar upeti gitu loh? Ini kita bicara secara awam. Apalagi kalau kita bicara secara keilmuan, secara objektif, ya. Ternyata ajaran Jawa lebih universal. Karena berdasarkan strateles alam semesta. Lebih tinimbang nalar hek logis, lebih ilmiah akademis. Karena berdasarkan realita, kasunyatan. Nah, pada masa dulu, ya, ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Pada zaman dulu setiap rumah itu selalu pasti ada kentongan. Kentongannya kecil. Yang diperbolehkan ada kentongan besar itu cuman pamong desa. Entah itu kasun, kepala dusun, entah itu kades atau kepala desa, itu kentongannya besar. Kalau di rumah-rumah itu kentongannya agak kecil. Kalau pada masyarakat itu ditemukan ada kentongan besar, yang pasti dulu dia pernah menjabat pamong desa. Kalau ditemukan kentongan besar di salah satu rumah penduduk. Tapi saat ini memang sudah langka ya, kentongan. Sehingga kalau ada salah satu keluarga kita yang meninggal, ya, ini kentongan. Ada kode tersendiri tentang kentongan. Saya dulu hafal, sekarang agak lupa sekarang. Jadi kentongan kematian ada sendiri, kentongan pencurian Rojokoyo ada sendiri, kentongan banjir ada sendiri. Jadi kodenya, ya, ada yang tuk 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 satu-satu, ada yang tuk 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 dua-dua, ada yang tiga-tiga. Nah, ini kalau kematian itu kalau nggak salah berapa ya, saya lupa ini, nanti barangkali kondotakan ada yang bisa ingat itu. Pak Is yang di desa barangkali masih ingat ya. Ya. Pak Ki mudah-mudahan cepat sehat ya, sehingga kadang Pak Ki nyambung nih tapi masih sakit enggak apa-apa ya. Nah, setelah kentongan dibunyikan, ya, tetangga itu sudah paham, oh ini ada kematian. Ya. Kematian sendiri, ini kentongannya ada dua loh ya. Kematian wajar, ada rojopati. Rojopati itu pembunuhan. Kode kentongannya berbeda. Ya. Nah, setelah masyarakat itu dengar, wow ini ada yang meninggal, nah, datang. Yang ibu-ibu ya biasanya datang dengan membawa, ada yang bawa beras, ada yang bawa ubur rampe yang dimasak gitu ya. Kalau bapak-bapaknya ya biasanya datang karena nanti bapak-bapak ini kan terkait dengan tenaga. Ya. Nah, setelah semuanya ngumpul, ini tetangga itu merapatkan. Ya. Merapatkan bagaimana nanti jalannya upacara nguntapke layon. Termasuk dibahas layon tadi mau disarekne di mana. Ataukah layon tadi langsung dibesmi atau dibakar. Ini ada rapat. Rapat kecil. Ya.
antara keluarga yang meninggal tadi maupun tetangga. Nah, karena hilangnya tradisi-tradisi ini saat ini, kita juga prihatin ketika ada yang meninggal dunia, tahu-tahu di jalan tuh ada yang mohon maaf ngemis gitu. Padahal ketika ada yang meninggal itu kewajibannya tetangga. Bagi tetangga yang paham tuh malu itu kalau ada yang kematian, kok ada yang minta uang di pinggir jalan itu malu gitu loh. Karena ketika ada yang meninggal dunia itu kewajiban tetangga. Mau mayat tadi mau dikubur atau tidak itu kewajiban tetangga. Atau mau dibuang ke sungai itu apa jarak semua tergantung tetangga gitu loh. Ya. Tapi ketika ada kematian itu kewajiban tetangga. Ya. Terus ada kasus ini. Ada salah satu tetangga saya di desa ini. Itu waktu meninggal kita udah datang. Ya. Kebetulan yang meninggal ini perantauan dari Batak. Dan dia punya tradisi sendiri. Waktu itu saya mendampingi RT. Kita tanya ke pihak keluarga. Mau dikuburkan di sini, ini secepatnya kita tangani. Ya. Tetapi dari pihak keluarga yang meninggal itu mengatakan dia masih menunggu semacam paguyuban ya orang-orang Batak yang ada di Malang. Dia punya tradisi sendiri, sehingga akhirnya para tetangga yang bapak-bapak ya akhirnya cuman kita duduk di situ kumpul menyatakan rasa bela sungkawa. Kalau yang ibu-ibu ya langsung masak karena ketika kumpul itu kan paling nggak butuh minum ya, kopi teh ya, terus dan kebutuhan lain. Nah ini sebelum saya lanjut ya, tadi baru tahap awal yaitu pengumuman ya, dengan kentongan. Nah setelah itu pengumuman kentongan itu untuk tetangga, termasuk ketika tadi rapat tetangga tadi itu juga dibuatnya namanya serat lelayu. Serat lelayu ini juga bagian dari pengumuman. Serat lelayu tadi ini dikirimkan kepada sanak keluarganya. Sehingga kalau tradisi dulu ya, meninggal itu tidak langsung dikubur. Kalau saat ini dengan alasan kasihan mayite, kadang-kadang langsung dikubur. Mesak nih, padahal ini kalau menurut saya terlalu mengada-ada, mesak nih mayite gitu. Kenapa? Orang mayit udah meninggal kok dimesak nih. Dia mau dikubur langsung atau tidak kan dia juga nggak teriak-teriak gitu loh. Ini sebenarnya kan kembali ke nilai-nilai sosial. Seharusnya tadi upacara nguntapke layon. Nguntapke itu penghormatan terakhir seharusnya. Kalau zaman dahulu ya, kalau meninggal tuh nggak langsung dikuburke. Itu di upacara layon sudah kita bahas itu, sehingga mayat tadi ya itu mulai dari ditaruh di dipan atau diamben ya, dikasih ujungnya dikasih sentir ya. Sebelum itu udah itu malah nanti didusi, dimandikan, disirami ya. Terus dipacai sambil menunggu keluarganya yang jauh. Karena ini penghormatan terakhir. Nah, gara-gara tergiring mindset mesakne mayite ya. Dan akhirnya yang dipakai dalil itu adalah dogma-dogma agama. Seringkali saat ini langsung dikuburke. Ya, salah satu contoh itu ya mohon maaf ketika bapak saya meninggal. Kita sudah buru-buru dari Malang ke Solo via tol 5 jam ya. Itu kita sudah sampai sana sudah dikuburke.
Kenapa? Karena waktu itu adik saya memang kena dogma agama. Ya. Ketika saya ngomong dengan beberapa tokoh masyarakat yang juga menyayangkan, sampai waktu itu tokoh masyarakat mengatakan, loh kalau seperti itu kita tetangga menjadi jelek di matanya Pak Sutrimo katanya. Kalau seandainya waktu itu adiknya Pak Sutrimo itu mengatakan tunggu Pak Sutrimo kuku tunggu kakak saya, tentunya akan ditunggu. Ya. Inilah salah satu jahatnya dogma agama. Sehingga yang kita harapkan penghormatan terakhir. Saya terakhir kali melihat wajah bapak saya nggak bisa gitu loh. Saya sampai sana, udah terburu-buru. Kita via tol hanya sekitar waktu itu sekitar 4 atau 5 jam. Ini cuma selisih 1 jam. Bapak saya sudah dikuburkan 1 jam yang lalu. Kita datang. Nah, kalau zaman dulu nggak ditunggu. Masa kecil saya masih melihat fenomena seperti itu. Jadi ada yang meninggal waktu itu anaknya di Jakarta, anaknya di luar pulau, ditunggu. Kadang-kadang sampai batasnya itu 3 hari. Sehingga tidak heran kemarin salah satu raja Kasunanan maupun Raja Mangkunegaran, Adipati Mangkunegaran, itu meninggalnya itu hari Kamis, disemayamkan hari Rabu. Malah 7 hari malahan. Sepanjang layon tadi meninggalnya wajar, nggak ada problem. Apalagi dengan dikasih rempah-rempah, ya rempah-rempah khusus untuk mayat ya. Ini nggak bau gitu loh. Tapi inilah salah satu dampak negatif dari dogma agama. Tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial lain gitu loh. Nah, itulah fungsinya tadi serat layu-layu, serat lelayu. Nah, coba nanti akan kita lanjutkan bahas termasuk bagaimana fenomena dalang kondang Seno Nugroho nguntapke layon dengan gending, dengan ladrang kalau nggak salah. Termasuk saya pernah membaca waktu itu belum ada YouTube ya, yaitu nguntape layon Ibu Condro Lukito, sinden kondang pada waktu itu dengan cara Jawa. Sehingga kesimpulan kami, dalang kondang Seno Nugroho itu ketika dia dalang, saya lihat itu ngikuti pasar. Karena pasar itu sedang posisi adanya akulturasi budaya Jawa dan Arab, dia ngikuti. Tapi dalam kehidupan pribadinya ternyata pada waktu nguntapke layon masih dengan cara Jawa utuh. Nah, supaya ada kondotakon lebih gayeng, ini harus ada kondotakon sebelum saya lanjutkan. Tadi baru saya sampaikan tentang tahap upacara, dalam hal ini adalah pengumuman dengan membuat serat lelayu ya. Sehingga pada waktu itu kan kita juga dapat itu serat lelayu dari keraton, karena kita bagian dari keraton. Sehingga waktu itu beberapa anggota kita ada yang ke sana, salah satunya adalah Mas Tito waktu itu ke sana. Nah, sekarang kita kondotakon, para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, kita kondotakon. Tema kita adalah upacara nguntapke layon, upacara penghormatan terakhir kepada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Silakan monggo Bu Nani dulu yang mumpung di situ. Ya. Rahayu. Ini yang saya tanyakan yaitu sejak kapan tradisi penghormatan layon itu hilang dari masyarakat. Walaupun sebetulnya tidak hilang, cuma hampir pupuh. Iya, berganti tradisinya. Karena sejak saya lahir dan besar itu, saya memang belum pernah adanya ya upacara yang sekarang ini secara umum ajaran asing saja.
ternyata itu ajaran Dayo lah itu. Apakah ada semacam perbedaan dalam penghormatan itu antara laki-laki dan perempuan untuk yang meninggal itu? Dan tadi dikatakan bahwa ada surat lelayu yang itu berita tentang ada yang meninggal gitu ya. Untuk ajaran Jawa pengganti surat lelayu itu adanya kentongan, itu juga termasuk woro-woro lah, woro-woro bahwa ada yang meninggal. Itu pun ketukannya juga lain. Itu saya sangat asing itu. Tahu saya adanya kentongan itu malah saya itu melihat ludruk. Itu ada tong itu putranya Pak Lurah itu dicuri orang, itu sama kentongan memang. Nah, kentongan yang waktu itu dalam gambaran ajaran Jawa itu saya memang benar-benar tidak tahu. Jadi pendapat saya ajaran leluhur itu memang sangat luar biasa. Karena untuk membedakan satu kentongan tapi bisa untuk beberapa berita. Misalnya tadi tanda-tandanya ada yang satu ketukan, tuk itu sendiri, 3 kali sendiri, 2 dan lain-lain. Dan ada kode untuk banjir, tadi katanya Pak Usman seperti itu, kematian dan lain sebagainya. Terus apakah ada suatu lagu pujian dalam pemberangkatan itu seperti ajaran Kulon Kali misalnya, itu kan ada lagu-lagu pujian selama menunggu kerabat sebelum diberangkatkan. Adakah aturan layon itu dihadapkan kemana pada saat menunggu kerabat itu? Harus di mana gitu, maksud saya apakah ada di suatu tempat yang dianggap itu bersih? Kalau sekarang itu kan pada umumnya itu di ruang tamu itu rame, apakah ini tersendiri itu atau seperti itu? Atau nuwun rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Mas Puji. Saya ingin menanyakan kalau orang meninggal itu kan kalau sampai sekarang mungkin ada yang pakai, ada yang tidak ya, seperti berowotan lewat di bawahnya, jenazah apa itu tradisi Jawa apa tradisi yang ini sekarang ini? Itu aja. Rahayu, makasih. Bu Wati sama Pak Is, monggo. Barangkali Pak Is masih ingat itu kode kentongan itu. Rahayu. Tadi panjenengan ceritakan kalau ada layon itu ada sentir atau cahaya ya. Cahaya itu artinya apa? Terus kalau orang meninggal kan pucat, terus darahnya itu kemana? Itu aja. Rahayu, terima kasih Bu. Bu Pais. Rahayu. Ya, mengenai woro-woro tadi, kalau seingat saya ya waktu itu masih kecil ya, mungkin seperti Aruna. Nah, itu saya masih ingat kalau kalau orang meninggal itu bunyinya kentongan itu 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau kerja bakti itu satu-satu itu. Satu-satu. Kalau 2-2 mungkin ada kebakaran. Ya. Kebakaran sama kalau titir itu banjir Mas. Banjir titir. Ya satu-satu itu mungkin yang kerja bakti itu gugur gunung gitu.
Ya mungkin cuman itu yang saya tahu. Rahayu. Terima kasih Pak Is ya, ini sama-sama lupa ingat ini Pak Is ini, karena Pak Is dengan saya itu usianya hampir sama ya, 71 sama 73 ya. Pokoknya yang jelas leluhur kita dulu meninggalkan tradisi kode kentongan gitu loh. Kalau suatu saat nanti kita kaji lebih dalam ya nggak apa-apa, kita cari lagi, karena saat ini kan sudah nggak dipakai. Jadi kalau Pak Is lupa walaupun rumahnya di desa ya wajar, karena sudah nggak dipakai. Yang saya tahu dulu itu ada 11, ada 22, ada 33, ada yang 22 terus jarak agak padat, 22 lagi. Ada yang tok 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 itu kan 22. Ada yang tok 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 tururuk tok 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 tururuk, ada. Itu kodenya beda. Terus ada lagi kodenya namanya doro muluk. Doro muluk itu adalah kentongan menandakan kedamaian. Doro muluk. Jadi tengah malam itu karena kondisinya damai, nggak ada apa-apa gitu ya. Yang bagian jaga itu tungguk kemit namanya, itu nutuk kentongan doro muluk. Ya namanya doro muluk itu lantunannya enak memang, sehingga orang yang tertidur tambah pules gitu loh. Jadi ada kode kentongan doro muluk. Ada lagunya doro muluk, karena doro muluk itu melambangkan kedamaian gitu loh. Jadi, doro ya dara, burung dara, muluk kan mabur gitu loh. Nah terus mulai kapan tradisi upacara nguntapke layon itu mulai terkikis ya, pertanyaan Bu Nani. Ya kalau saya lihat ya mulai era-era tahun 80-an 90-an itu mulai terkikis. Saat ini itu juga masih ada beberapa daerah. Ya. Tapi saya lihat kalau di sekitar kita saat ini sudah bisa dikatakan hilang gitu loh. Alasannya macam-macam, ada juga yang alasannya karena tetangganya pengen cepat kerja gitu loh. Karena semua orang kan sekarang kan kerja gitu loh. Sehingga meninggal kadang meninggal sore gitu ya, langsung tengah malam langsung dikubur. Iya, ada. Ya. Di tempat Pak Es ada ya gitu ya. Ya, kadang ada. Ya, yang di tempat saya tuh tergantung keluarga. Kalau keluarganya setuju dikubur malam ya dipersilakan. Tapi kalau di lain daerah saya di dekatnya Sumberawan itu Gunung Rejo itu ya itu walaupun jam 1 jam berapa aja malam itu pasti langsung. Iya. Nggak ada nginep ke layon. Gitu. Makasih Pak Es ya. Nah, seperti itu kan berarti kan hilang, tradisi Jawa kuno itu hilang gitu. Jadi memang semua kesepakatan antara tetangga dengan keluarga yang ditinggalkan. Sehingga tadi saya katakan ada rapat kecil lah istilahnya antara tetangga dengan keluarga yang ditinggal. Karena ketika ada orang meninggal itu sebenarnya kewajiban tetangga. Sehingga kalau para tetangganya sadar ketika ada orang meninggal kok ada yang minta dana, minta uang di jalanan, yang malu tetangganya. Apa tetangganya sudah nggak sanggup lagi ngurukti layon. Nah tergantung pemahaman kesadaran tetangganya gitu loh. Taruhlah yang keluarga yang meninggal itu orang tidak punya. Lah iya, walaupun orang tidak punya, apa tetangganya sudah nggak sanggup ngurukti layon, merawat layon gitu loh. Cara Jawa itu kan ada wilujengan, mulai tumpeng pungkur sampai 1000 hari. Nah, memang ada wilujengan. Loh, kan kalau tetangganya mampu, tadi ketika sudah ada pengumuman dengan kentongan pada waktu itu dan adanya serat layu-layu, serat lelayu. Jadi serat lelayu itu bukan penggantinya kentongan tadi yang ditanyakan Bu Nani tadi. Ya ada kentongan, ada serat lelayu. Kentongan fungsinya untuk tetangga sekitarnya, serat lelayu itu untuk keluarganya yang jauh. Yang ngantar siapa? Yang ngantar ya tetangga. Diantar. Membuat surat lelayu diantar oleh tetangganya, oleh Karang Taruna biasanya. Taruhlah ini
yang meninggal kan di Malang contoh. Saudaranya ada yang di Dampit ya. Diantar oleh Karang Taruna. Siapa yang membiayai ke Dampit ya? Tetangga. Kalau keluarga yang meninggal kan otomatis kan namanya orang meninggal itu kan ora semayanan, nggak janjian. Ya kadang-kala kan kalau memang orang nggak punya kan nggak punya duit. Tetangga yang punya kewajiban. Dengan cara apa? Gotong royong. Saat ini kan tradisi gotong royong itu hilang gitu loh. Ya. Saya lihat ini memang salah satu dampak dari adanya mabuk agama tadi, mabuk dogma tadi. Dengan alasan kasihan mayatnya. Ya barangkali orang-orang yang mabuk dogma tadi berpikir kalau junjungannya ini kan 3 hari nggak dikuburkan karena konflik para sahabat junjungan tadi. 3 hari nggak dikuburkan sampai membusuk mayatnya, mayat sang junjungan. Kenapa membusuk? Karena meninggalnya diracun. Diracun wanita Yahudi. Karena keluarganya sudah dibunuh oleh sang junjungan tadi. Sehingga tadi saya katakan, kalau orang meninggal dengan kondisi normal, bukan karena diracun, itu mayatnya nggak membusuk begitu cepat gitu loh. Ya. Apalagi leluhur kita dulu juga meninggalkan tradisi adanya rempah-rempah. Jadi layon tadi ketika dilumuri dengan rempah-rempah, jadi setelah dimandikan ya. Jadi tadi ke pertanyaannya Bu Wati ya, ketika ada yang orang meninggal, kentongan, bentuk pengumuman ya, tetangga dengan kode tersendiri ya. Kalau memang bangsa kita atau negara ini ingin menggali lagi budaya terleluhur, tentunya ini kan digali kode kentongan tadi. Karena kode kentongan tadi bisa jadi kesepakatan menurut daerah masing-masing. Ya. Kentongan untuk tetangga sekitar itu membuat serat lelayu untuk keluarga yang jauh. Nah, layon itu biasanya ditaruh di dipan. Di dipan ditutupi dengan sewek gitu, ya. Terus di atas kepalanya itu kan dikasih sentir atau damar. Ya. Terus biasanya kaki-kaki dipan tadi dikasih air supaya semut nggak naik. Nah setelah tetangga kumpul baru namanya ngeresiki layon, dimandikan. Ya, dimandikan terus didandani. Ya. Waktu kita membuat konten upakara layon sudah kita jelaskan itu. Tapi waktu itu Bu Wati nggak hadir. Ya. Nah setelah itu leluhur kita dulu ajaran Jawa nggak dipocong. Karena tradisi pocong itu dari ajaran Dayoh. Ya. Bahkan seingat saya itu masa kecil saya kalau ada orang meninggal nggak dipocong. Tahun 80-an baru ada dipocong. Sehingga akhirnya kan ada cerita halu lain namanya setan pocong. Leluhur kita dulu nggak dipocong, tapi dipacai, dijandani, dipaesi seperti ketika dia hidup, gitu loh. Dengan pakaian kebesaran ketika dia hidup. Setelah dipacai lagi, biasanya terus ditaruh di terbelo atau peti mati. Nah, posisi telentang. Sehingga saya masih ingat dulu itu kalau orang miskin itu biasanya terbelnya dari kayu randu. Ya. Dari kayu randu kan, kalau kayu randu itu kan kalau digeraji kan mudah. Walaupun pada waktu itu belum ada gergaji mesin. Ya posisi masih pohon randu masih berdiri, dipotong, digergaji itu cepat kok kalau kayu randu itu. Tapi kalau orang kaya biasanya terbelahnya dari
jati. Dia beli di orang yang jual papan kayu. Ya. Setelah dipacai, di tidur terlentang situ ada dengan namanya kloso bongko. Tidak tahu sekarang masih ada nggak tradisi dipakai kloso bongko itu. Ya. Masih di temannya Pak Is masih nggih dengan kloso bongko. Ya. Nggih. Di daerah lain kadang-kadang sudah hilang itu tradisi kloso bongko, cukup dipocong saja. Ya. Kemarin waktu kita bilang itu kan Bu Nani memberikan testimoni, kalau saya kok mulai kecil ada. Ya, karena Bu Nani tinggalnya dekat dengan Kauman. Kita jelaskan, pada masa dulu umat Islam itu minoritas di Indonesia. Umat Islam itu hanya mengelompok kecil-kecil di daerah namanya diberi nama Kauman. Kauman itu biasanya di tingkat kecamatan aja atau daerah-daerah tertentu gitu loh. Di desa enggak ada gitu loh. Waktu itu yang beragama Islam itu cuman elit-elit politik saja, kerajaan-kerajaan itu. Sehingga statistik pemerintah Hindia Belanda yang bisa dipercaya, pada tahun 1940 pemerintah Hindia Belanda ada statistik umat Islam di Indonesia itu cuma 20%. Cuman mengelompok kecil-kecil di daerah namanya Kauman. Sampai detik ini kan masih ada desa Kauman. Rumahnya Bu Nani kan dekat ke Kauman. Ya. Di Singosari kan juga ada daerah Kauman. Di tiap kecamatan masih ada gitu loh. Ya dari malah kapan gitu loh. Tadi pertanyaan Bu Nani, tradisi ini tergerus. Mulai tergerus ya kalau saya lihat ya mulai tahun 80-an dan puncak-puncaknya itu pada tahun 2000-an. Ini apalagi pada waktu itu gerakan-gerakan agama radikal begitu menguat ya, karena sempat diberi peluang oleh pemerintah waktu itu. Ya. Terutama pada masa pemerintahan Presiden SBY itu kan sampai mereka mengadakan pertemuan besar-besaran di Stadion Bung Karno waktu itu di GBK. Ya. Nah, tadi Mas Puji menanyakan adanya tradisi berowotan. Tradisi berowotan itu tradisi Jawa, tradisi meminta restu pada orang tua. Biasanya yang berowotan kan anak-anak kecil gitu. Ini juga permohonan restu terakhir. Ya. Sehingga ketika layon itu sudah mau diberangkatkan, ya, ini anak-anak kecil. Jadi yang berowotan itu adalah orang atau anak yang grade-nya di bawah dari yang meninggal. Minta doa restu kepada ini bentuk restu kepada yang meninggal tadi gitu, berowotan tadi. Ini tradisi Jawa seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana setelah tadi layon sudah dimandikan, sudah dipaesi ya, ditaruh di terbelo ya. Itu di situ sambil menunggu saudaranya, keluarganya yang jauh. Terus apa yang dilakukan? Ya, biasanya ditaruh di ruang tamu atau apa. Biasanya diadakannya tembang-tembang yang bernada sedih. Ada pakai serat Kidung Asmaralaya atau tembang-tembang lain yang bernada sedih. Ya. Ada kidung-kidung yang bernada menghantarkan kepergian Sukmo sejati ini yang meninggal tadi. Ya. Akhir-akhir ini kan tembang-tembang tadi diganti dengan semacam mantra-mantra dari doa-doa dari Dayoh. Ya. Nah biasanya ada yang nginep satu malam, ada yang bahkan sampai berhari-hari, ya, sampai keluarga yang jauh itu udah datang gitu loh. Kalau saya lihat kemarin yang terakhir ya Raja Solo tadi kan kemarin kan
meninggalnya Kamis waktu itu kan diuntapnya hari Rabu, hampir 1 minggu. Kamis ke Rabu berikutnya kan 1 minggu. Ya. Nah setelah siap semua, baru diberangkatkan. Ini namanya nguntapke layon. Ya. Nah di situ ada upacaranya. Ya. Upacaranya itu ya ada pembawa acara menyatakan ya kalau si A sudah meninggal dunia, terus biasanya ada dari teman-teman keluarga memberikan testimoni bagaimana yang meninggal tadi semasa hidupnya, orang baik ya, orang yang punya banyak jasa. Ya. Kalau kegiatan upacara lain biasanya itu kan yang pertama itu yang tuan rumah yang didulukan, karena untuk ucapan terima kasih atas kehadirannya kan begitu tuh. Nah kalau upacara nguntapke layon itu yang punya rumah malah yang terakhir. Ya. Mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dari tetangga, dari saudara terhadap kita, terhadap keluarga yang ditinggalkan tadi, keluarga dari yang ditinggalkan tadi, yang meninggal tadi. Nah setelah itu baru adanya berowotan tadi. Ya. Setelah itu diberangkatkan. Ya. Tradisi ini saya lihat mulai jarang nih, atau barangkali tidak ada. Biasanya cukup dipimpin oleh pimpinan agama di daerah itu tadi, terus diberangkatkan gitu aja. Tidak ada kenangan-kenangan terakhir ya. Padahal menguntapi layon kan penghormatan terakhir. Ini tidak ada. Cuman ditungani, terus dikasih kerepean, nanti kalau ditanya di kuburan ini jawabannya, terus berangkat. Kalau tradisi Jawa enggak. Ada kenangan terakhir. Dipilih berapa orang? Enggak tahu 3 orang, enggak tahu 5 orang. Tergantung dari ketokohan yang meninggal. Bisa jadi sampai 10 orang kadang-kadang. Memberikan kenangan terakhir. Kenangan saya dengan beliau yang meninggal itu begini, beliaunya orang baik, saya pernah ditolong. Ya. Jadi benar-benar ada kenangan terakhir, ada penghormatan terakhir. Ya. Sehingga benar-benar filosofi apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tradisi ini hilang gitu saat ini. Sehingga nilai-nilai sosial itu hilang gitu loh. Nah setelah nguntapi layon ya, ketika masa-masa transisi Majapahit ke Demak itu memang dikubur. Mujure ngetan mulon, kemarin sudah kita bahas. Tapi jauh sebelum itu tidak ada yang dikubur, karena kubur sendiri itu bahasa Arab. Biasanya itu tadi diure, yaitu moksa. Moksa dibantu yang hidup, diure. Dengan cara dibakar, itu diure. Yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, ya. Yang angin kembali ke angin, yang api kembali ke api. Dan ternyata ajaran luhur Jawa itu sangat visioner. Karena kalau dengan diure tersebut otomatis apa? Sukmo sejati yang meninggal pun orang nunggoni rogone sing wis ora kena digawe tadi yang sudah nggak bisa dipakai. Selain itu visioner, nggak bingung tempat untuk mengubur layon. Apalagi dengan berkembang biaknya manusia yang begitu pesat ya. Di Indonesia saja sekarang ada kurang lebih 280 juta penduduk. Yang dulu kan nggak sebanyak itu.
Awal Indonesia merdeka itu kalau nggak salah cuman berapa? 100 atau 150 juta. Ini kalau tradisi ini tidak ada perubahan, wah, kita kesulitan loh nantinya. Kita mau kalau ada yang meninggal mau dikuburkan di mana? Wong rumah yang hidup aja sekarang udah tinggal ada yang 10 kali 6, ada yang 8 kali 5, kecil-kecil. Sampai-sampai pinggir sungai aja sekarang dipakai untuk hunian. Banjir, hanyut, bingung, nyalahke pemerintah. Udah tahu pinggiran sungai dipakai untuk hunian. Kadang-kadang di atas kuburan. Ya, wah ada yang ke atas kuburan untuk hunian ya. Ya kalau kita kembali ke tradisi Jawa nggak bingung tentang di mana kita harus menguburkan layon dari keluarga kita. Nih. Ada lagi yang tambahan, monggo Bu Nani, Mas Puji. Ini saya jadi ingin tertawa. Sekarang bingung orang masa depan. Masa depan. Ini tadi Mbak Wati kan bilang untuk layon itu ada gentir, ada air. Maksud saya itu apakah ditempatkan di tempat khusus, misalnya tempat semedi atau gimana, karena di situ kan ada dupa yang pakai dupa. Ya, itu apakah tempat khusus untuk layon tersebut? Dan itu kan kadang menunggu saudara diberangkatkan. Tiap saudara yang hadir itu jamnya nggak sama. Apakah bolehkah terus dibukai gitu? Karena ajaran tertentu itu kalau sudah ditutup rapat itu nggak boleh dibuka, ditutup. Kalau ini apakah ada aturan seperti itu? Terus ini yang saya tanyakan yang ini saya ingin tahu, adakah tanda-tanda ajaran Jawa itu bagi orang yang meninggal, yang mau meninggal? Atur nuwun. Terima kasih. Mas Puji, ada tambahan? Ini berkaitan dengan ngeruki layon itu kan, ngeruki layon. Yang pasti kan kalau yang kesusahan itu kan tidak boleh masak, tidak boleh ini. Cuman soal tamu ya, ini istilah orang yang bahasa Jawa, melayat itu bahasa Jawa ya. Itu biasanya ada yang mengaitkan dengan weton. Weton waktu meninggal. Itu kan biasanya ada yang melayat itu rame, ada yang cuma sedikit yang melayat. Itu apa benar itu, Romo? Terima kasih Mas Puji. Untuk ke Bu Nani, ditempatkan di mana layon tadi? Ini biasanya di ruang tamu, atau kalau zaman dulu itu kan rata-rata kan punya pendopo. Kalau zaman dulu ya taruh di pendopo. Cuman karena sekarang itu begitu berkembangnya manusia itu padat, jangankan pendopo, rumah aja cuma 6 kali 10 kok. Bahkan saya lihat itu ketika ada tetangga sini meninggal tuh ngantar ke kuburan itu kan pinggir Sungai Brantas itu, malah rumahnya kecil-kecil gitu, kan nggak mungkin punya pendopo, ya itu ditempatkan di ruang tamu. Ditempatkan di ruang tamu, terus di situ ada sambil ngitung Asmaraloyo, Asmaralaya, atau tembang-tembang yang bernuansa duh kiteng kalbu ya, sedih di situ. Apakah boleh dibuka? Ya, boleh dibuka, boleh dilihat. Ini namanya melihat terakhir kalinya, kenangan terakhir, penghormatan terakhir, boleh dibuka kalau dalam tradisi Jawa. Sehingga ada juga namanya upacara penutupan peti layon. Penutupan terbelah itu ada upacaranya sendiri juga. Tadi sempat lupa nggak saya jelaskan. Ada upacara penutupan layon. Kalau sekarang diganti oleh penutupan peti jenazah kan biasanya gitu.
boleh dibuka gitu. Nah kalau sudah di di penutupan itu sudah nggak boleh, karena biasanya terbelahnya kan dipaku, ya, itu nggak boleh kalau itu. Kalau sudah ditutup peti terbelah sudah nggak boleh gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya Bu Nani, ya. Dalam? Oh tanda-tanda. Nah nanti jadi bahasan tersendiri bagaimana tanda-tanda orang mau meninggal. Di dalam ajaran Jawa ada ilmunya. Bahkan mulai 1000 hari sebelum kita meninggal itu ada tanda-tanda, ada indikatornya. Ya. Jadi 1000 hari mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Karena itulah orang Jawa selamatani wilujengannya juga sampai 1000 hari. Ya. Dan itu termasuk itu tadi kan tanda-tanda tadi. Ini saling terkait. Ya. Terus Mas Puji tadi apa? Soal orang yang melayat. Oh iya. Ada ya orang melayat itu kadang banyak, ada yang sedikit ya. Ini biasanya juga tergantung dari tanduran dari yang meninggal. Kalau dia tandurannya baik ya, dalam artian terbiasa semanak dengan banyak orang, ini biasanya orang dengar aja kan langsung datang. Tanduran dari yang meninggal maupun tanduran dari keturunan yang dia tinggalkan. Ya, ini akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya yang lelayu. Kalau kata nyelawat nggak tahu ini bahasa Jawa atau bukan ya, perlu. Tapi kalau bahasa Arabnya kan takziah. Ya. Barangkali ngelayat ya. Kalau ngelayat itu dari tembung katanya kan layu juga. Nggih. Layu, layat. Jadi kan itu barangkali bahasa Jawa. Tapi kalau nyelawat itu sudah insting tembung gitu. Ya. Dari kata layu, ya, ngelayat. Nah, ngelayat itu mendatangi orang yang layu, mendatangi orang yang meninggal. Memang ada petungan tersendiri ya, pernah kita bahas, karena itu dampak berikutnya yaitu Gunung Jugruk Segoro Asat. Ini adalah ilmu titen. Ilmu titen itu adalah penelitian dan ini ilmiah gitu. Bisa dibuktikan. Jadi kalau orang meninggal itu dihitung meninggalnya wetonnya apa, itu dihitung Gunung Jugruk Segoro Asat, Gunung Jugruk Segoro Asat. Ya. Ini sudah kita bahas, jadi videonya cukup viral itu, termasuk banyak nonton itu, puluhan ribu. Jadi untuk ukuran channel kita udah lumayan itu, karena yang lain kan rata-rata cuman kisaran ya kurang lebih 2000 lah kalau video kita rata-rata itu. Ada yang 1000 sekian, ada yang 5000, tapi kalau kita buat persentase rata-rata 2000 yang nonton video kita. Termasuk kemarin saya dapat telepon dari Malaysia, namanya Kakang Fateh Jafar, namanya nama Arab tapi dia keturunan Jawa, simbahnya orang Jawa, dia ingin belajar Jawa, dia suka sekali dipanggil Kakang katanya. Nah, dia menanyakan tentang alam awang-uwung. Alam awang-uwung itu biasanya adalah awang sebelum kelahiran maupun setelah kematian. Ini ada kaitannya. Barangkali tema minggu depan kita bahas alam awang-uwung, jagat awang-uwung, karena kata alam sendiri bahasa Arab, alam itu loka atau awang-uwung loka, loko itu juga bahasa Jawa, kalau alam bahasa Arab malah ya. Nanti kita bahas tersendiri ya. Sehingga nanti para pemirsa yang ingin bertanya silakan hubungi nomor admin kita, di setiap video ada. Apa yang kurang jelas ya, termasuk kita membahas ngerukti layon, upakara kematian, ini juga dari pemirsa yang tanya. Beliaunya waktu itu tanya itu dengan upacara pengantin. Nah, upacara pengantin banyak udah kita bahas. Nah, terus kita bahas tentang layon, upakara pasca kematian.
Ini Kakang Fateh Jafar ini tanya tentang alam awang wong. Kita jadwalkan kegiatan berikutnya. Ya. Kalau para pemirsa tanya boleh nggak? Boleh. Kalau para pemirsa memberikan literasi tambahan boleh nggak? Boleh. Karena kita adalah lembaga kajian. Konsep kita adalah kondotakon, bukan tanya jawab. Ya. Kita terus mengkaji, menggali tradisi-tradisi leluhur yang asli, yang tidak terkontaminasi dengan ajaran lain, terutama ajaran Dayo. Kita gali. Setelah kita gali, kita sampaikan ke publik, ke pemirsa. Pelan-pelan mau dipakai lagi, itu tujuan kita. Karena ternyata ajaran leluhur kita itu jauh lebih baik. Kita untuk menuju kemerdekaan jiwa raga kita. Karena kalau kita menurut agama pun juga ajaran lokal gitu loh. Dan sering kita lihat bagaimana syarat-syarat agama tertentu ini nggak relevan ditaruh di sini. Karena memang berbeda culture, berbeda budaya, berbeda situasi dan kondisi, berbeda dengan alam sekitar. Ini ada lagi pertanyaannya yang belum dibahas, Sampun? Oh, Bu Wati mau disampaikan. Rahayu. Kali ini saya ingin bertanya, karena di tempat saya itu seperti ini. Kalau orang meninggal pas dimandiin itu katanya sakit. Kalau cara memandikannya itu agak kasar gitu atau cepet gitu. Pelan-pelan nanti sakit. Saya bingung kan, saya pernah itu membantu memandikan bapak saya atau ibu saya. Kok orang meninggal kok sakit ya, jadi bingung, jadi takut. Terus lalu darahnya itu kemana? Tadi belum dijawab. Mohon maaf ya. Gitu. Nah, mohon penjelasannya supaya itu membuat orang itu jadi percaya aja. Mohon penjelasannya. Makasih. Rahayu. Makasih Bu Wati ya. Itu adalah dogma halu dari ajaran Dayo. Loh, sekarang kalau memang orangnya sudah meninggal, kalau dimandikan agak kasar, taruhlah katanya sakit, loh kita malah seneng berarti hidup lagi toh. Karena kalau yang bisa merasakan sakit itu kan orang hidup gitu loh. Kalau ada mayat dimandikan kasar kok dia bilang aduh sakit, seneng nggak jadi mati kok malahan. Nah. Ini yang kemarin itu juga kemarin sempat viral itu, yaitu ada salah seorang teman Bali yang masuk ajaran Dayo. Dia mencaci maki ajaran leluhurnya orang Bali yang dibakar mayatnya. Oh kasihan, wong mayat dibakar. Nanti dia kesakitan katanya. Loh, kalau kesakitan berarti kan hidup dia. Mirip di tempat saya. Ini kan ajaran dogma halu ini, ajaran dogmatis halu dari ajaran Dayo itu. Ya. Nah, siapa seharusnya memandikan? Memang udah benar, yang memandikan adalah keluarganya. Karena ini penghormatan terakhir. Kalau nguntapke layon itu memang kewajiban tetangga, tapi memandikan itu seharusnya memang kewajiban keluarganya yang hidup. Ini penghormatan terakhir gitu loh. Kalau yang meninggal itu seorang suami, yang memandikan ya istrinya, anak-anaknya. Cuman kalau ada petugas yang menangani layon, ini membimbing. Ya. Terus darahnya kemana? Ya. Sehingga dalam video kita yang berjudul Makna Rahayu kita sampaikan. Ya. Sehingga ketika orang meninggal itu darahnya langsung hilang. Yang hilang pertama itu kan angin, nafasnya hilang yang pertama. Nah, yang kedua yang hilang apa? Api, panasnya hilang. Yang ketiga yang hilang apa? Air, darah tadi. Sehingga kenapa salamnya orang Jawa itu adalah Rahayu.
Rah itu artinya darah. Hayu ya, hayu, sesuatu yang ayu. Hayu itu melebihi kata cantik. Karena dia bermakna ke dalam dan keluar, lebih komprehensif. Kalau kita salam rahayu, maksudnya apa? Kita mendoakan supaya siapapun yang mendengarkan tadi darahnya hayu, darahnya cantik. Kalau darahnya cantik berarti apa? Tubuhnya sehat. Karena orang sakit itu darahnya mesti enggak cantik. Perilakunya cantik gitu loh. Rahayu. Doa. Satu kalimat, satu kata, tapi maknanya dalam. Sehingga waktu kita membuat video makna rahayu itu kalau nggak salah ya 1 jam. Itu pun ada yang belum tersampaikan juga gitu. Yang menjawab bagaimana? Rahayu sagung dumadi. Sagung dumadi, semua yang tercipta. Sagung dari kata seagung. Sagung itu sesuatu yang besar, sesuatu yang menyelingkupi alam semesta. Dumadi, yang tercipta. Karena dalam konsep Jawa apapun yang ada di dunia ini tidak diciptakan tapi tercipta. Sempat kita bahas ya. Kalau ajaran Dayo mengatakan apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan katanya, sambil dia menyebut nama Tuhannya. Terus saya tanya, berarti Tuhan ada? Iya, Tuhan ada. Lah siapa yang menciptakan Tuhan? Nah. Kalau menurut ajaran siapa? Sesuatu yang alam semesta ini tercipta, bukan diciptakan. Tercipta oleh apa? Oleh proses alam. Karena alam memiliki dinamika tersendiri. Termasuk tadi ketika ada kematian, orang yang meninggal dunia, yang hilang pertama apa? Angin. Dan ini bukan termasuk keajaiban dunia gitu loh. Karena mlebu metune hawa itu kan proses alami. Pertama hilang angin, setelah itu hilang api. Sehingga orang meninggal itu pasti dingin, anyep ya. Terus yang meninggal air, rah tadi. Ya. Air dan rah itu berbeda, tetapi rah atau darah itu bagian dari air. Sehingga kalau kita pernah mengikuti upacara ngaben di Bali itu nampak sekali. Ketika mayat dibakar itu ya air mengalir. Ada mengalir di bawahnya gitu. Kalau api jelas ya, karena dibakar dengan api. Terus pasti ada suara meledak. Boms, angin. Nah. Ini sama ketika ngaben itu yang di angin ya. Karena tanpa angin api nggak akan nyala. Angin, setelah itu api. Setelah itu ada proses tadi keluar air. Setelah air apa duluan meledaknya dulu ya. Saya terakhir mengikuti upacara ngaben ibunya sesepuh kita yang ada di Bali, Ida Bagus Putuswate di Klungkung itu. Yang terakhir kan akhirnya menjadi abu tadi, unsur karbon. Waktu itu ada yang dilarung di laut, sebagian ditaruh di di tempat suci. Ya. Darahnya kemana? Darahnya hilang karena itu termasuk bagian dari 4 anasaran yang harus kita sempurnakan. Karena itulah doa kita kepada orang yang meninggal dunia, apalagi nanti penyempurnaan sukma yang akan buat dilakukan, itu ya Pak, sedulur papat limo pancer dari sukma sejati ini, ya, itu disampurnakni. Yang angin kembali ke angin, yang tanah kembali ke tanah, yang api kembali ke api, yang udara kembali ke udara, disampurnakni. Kembali ke asalnya. Ya. Ada lagi sampun nggih? Satu lagi. Ya, monggo, nggih. Ada tambahan sedikit. Nggih. Apakah di tata cara adat Jawa kalau memandikan orang meninggal itu ada yang khusus, misalnya perempuan harus dimandikan orang perempuan, laki-laki ya yang memandikan laki-laki. Yeah. Apakah seperti itu? Yeah. Makasih Rahayu. Rahayu. Tadi sudah saya jawab, yang
wajib memandikan itu adalah keluarganya yang hidup. Ya, ya laki-laki ya perempuan, ya, keluarganya yang hidup. Kadang-kadang di tempat saya seperti itu. Ya, itu udah mulai ada pergeseran itu. Jadi mohon maaf, ini saya nggak mendoakan. Toh semuanya kan kembali ke sana gitu ya. Seperti saya kalau meninggal yang memandikan ya anak-anak saya. Nanti Pak Isman kalau mohon maaf kalau meninggal yang memandikan ya Bupati seperti anak-anaknya. Ya. Ini kita mendoakan misalnya, kalau dalam ajaran Jawa itu kematian nggak perlu ditakuti, itu barang pasti kok. Yang kita takuti kan malah kehidupan, bukan kematian. Kenapa kehidupan kok perlu diwaspadai? Karena kehidupan itu sesuatu yang nggak pasti. Contohnya Pak Is pagi hari nggak apa-apa, tahu-tahu siang hari kejatuhan besi, kepalanya bocor. Kehidupan itu nggak pasti. Tapi kalau kematian itu pasti. Sehingga dalam ajaran Jawa kita tidak perlu takut pada kematian. Yang kita perlu waspadai, perlu kita takuti adalah kehidupan. Karena itu di dalam ajaran Jawa ada ilmu apa? Ngelakoni mati saat jroning urip. Sebelum kita mati pun sudah ada pelajarannya. Ada pengetahuannya. Supaya apa? Sukma sajati kita nanti tidak kesasar. Sukma sajati kita nanti tidak menunggu raga kita di kuburan. Wong raga sudah nggak dipakai kok, nggak bisa dipakai kok. Ditunggoni. Ya, lagi sambut. Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang upacara nguntapke layon, upacara penghormatan terakhir atau upacara kenangan terakhir dari keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, memberikan pencerahan, penyadaran untuk kita semua. Kita kembali ke ajaran leluhur kita. Toh semuanya adalah spiritual culture, dan spiritual culture itu bagian dari culture, dan culture itu adalah local wisdom. Sama-sama local wisdom, kenapa kita tidak pakai milik kita sendiri? Kenapa harus kita pakai milik bangsa lain? Dan itu harus bayar, harus sewa, bayar upeti. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.